Ada yang berdesakan mencari pekerjaan. Itulah potret sebagian para usia produktif di Republik ini. Dan jika pun ada yang sudah bekerja, mereka pun dibayangi PHK yang bisa terjadi kapanpun. Seperti contoh PHK ribuan karyawan Sritex. Terbaik untukmu. Sempat disebut tidak ada PHK, namun akhirnya perusahaan yang pernah menjadi produsen tekstil nomor 1 di Republik ini menyerah dan melakukan PHK terhadap 10.000 lebih karyawannya pada Februari 2025. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025 jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hanya dalam 1 bulan, yakni di bulan Februari, jumlah orang yang di PHK meningkat 3 kali lipat. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Badai PHK yang terus terjadi sejak tahun 2024 menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Selain bakal memukul daya beli masyarakat yang artinya tingkat konsumsi masyarakat menurun, badai PHK pun seakan menjadikan bonus demografi Indonesia bisa berubah layaknya bom waktu. Saat ini usia produktif masyarakat Indonesia mendominasi. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, yakni di usia 15 hingga 64 tahun, mencapai 70% lebih atau sekitar 189 juta orang. Jumlah usia produktif yang begitu besar jika tanpa diikuti penciptaan lapangan pekerjaan, maka bisa menjadi masalah. Lihatnya memang ini permasalahan lintas regional, bahkan ini sebetulnya permasalahan nasional ini ya. Karena banyak sebetulnya yang mengalami penurunan dari sisi daya beli dan kehilangan pekerjaan itu di luar Jakarta juga, dan sehingga mereka mencari kesempatan yang ada yang kebetulan memang banyak disediakan di Jakarta. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat nasional ini tetap yang menjadi menjadi yang utama menurut saya. Merespon soal badai PHK, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasserli pada 23 April lalu menyebut pemerintah akan membuat Satgas PHK. Satgas PHK nantinya akan diisi orang-orang dari lintas kementerian untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan PHK di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.